Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak generasi hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama di Rumah Ilmu TV 9 Nusantara. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 bersama saya Bu Erni dan rekan saya Bapak Afandi dari SMP Negeri 46 Surabaya. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru senantiasa menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku, kita bersiap diri, berdoa bersama-sama. Tentunya kalian tahu ada doa yang kita lakukan, yakni dengan menengadahkan tangan, menundukkan kepala, dan kita khusyuk dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi apa yang kita inginkan. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sudah disiapkan belum alat tulis dan bukunya? Ayo, terlebih dahulu kalian siapkan dulu. Sudah? Ya. Pada hari ini pembelajaran kita materinya sangat menarik, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, sehingga anak-anak silahkan kalian ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, bisa kalian saksikan melalui channel TV 9 maupun live streaming di YouTube TV 9. Pada kesempatan ini narasumber kita adalah Bapak Afandi. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Bapak Afandi untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Erni. Pada hari ini tema pelajaran yang kita sampaikan adalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum pelajaran disampaikan, harapan dari Bapak dan Ibu Guru menyampaikan pelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mengerti. Satu, anak-anak bisa menjelaskan tentang arti atau pengertian dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, anak-anak bisa membaca dengan fasih Quran surat Az-Zumar ayat ke-53. Kemudian yang kedua, Quran surat An-Najm ayat ke-39 sampai dengan 42, dan yang ketiga Quran surat Ali Imran ayat ke-159. Juga anak-anak diharapkan nanti kalian mengerti tentang kandungan ayat tersebut. Juga kalian bisa memberikan contoh-contoh perilaku sehari-hari tentang apa sih itu optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan kelima, menyebutkan hikmah optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak
anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian semua punya cita-cita? Ya, Ibu rasa pasti kalian semua mempunyai cita-cita. Tetapi kadang kalian merasa ragu, apakah cita-cita ini nanti bisa tercapai atau tidak. Nah, sehingga untuk agar cita-cita ini bisa tercapai, salah satu caranya adalah kita harus memiliki sikap optimis. Nah, apa yang dimaksud dengan optimis dan bagaimana caranya agar kita selalu bisa optimis? Nah, mari kita simak penjelasan dari Pak Afan. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama adalah optimis. Punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Itulah namanya optimis. Jangan sampai sebaliknya dalam hidup ini kita pesimis. Kita pesimis inilah yang tidak boleh dalam ajaran agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Mari kita anakku baca bersama-sama dengan teliti per kalimat sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini anak-anakku, kalau kita mau belajar dari ayat ini, mungkin ada 5 hal yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Yang pertama, Allah mengawali ayat ini dengan panggilan kul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Kita tidak boleh atau dilarang dalam ayat ini kita itu melampaui atas diri kita sendiri. Kita harus tahu kemampuan diri kita. Yang tahu kemampuan anak-anakku semuanya adalah diri anak-anakku sendiri. Kemudian anak-anakku, la taqnatu mir rahmatillah. Ayat ini kita diperintah oleh Allah jangan sampai kita itu putus asa. Dan ayat ini dilanjutkan dengan kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ayat ini ditutup dengan innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9 Santun Menyuci. Kembali lagi di Rumah Ilmu TV 9, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Ya anak-anak, bagaimana tadi? Sudah kalian simak penjelasan Pak Afandi mengenai optimis? Ada yang masih ingat apa itu optimis? Ya, betul. Optimis adalah harapan positif yang harus dimiliki seseorang agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Selain optimis anak-anak, untuk bisa mencapai cita-cita atau keinginan kita adalah dengan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ada yang sudah tahu? Ya, kita simak saja langsung penjelasan dari Bapak Afandi mengenai ikhtiar. Terima kasih Bu Erni.
ini masih ada kaitannya dengan pelajaran yang tadi Pak Wali sampaikan, masih ada kaitannya dengan optimis, yaitu punya harapan, punya keinginan. Nah, setelah kalian punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, cita-cita ini harus kalian usahai, harus kalian jalankan supaya menemui kepada suatu tujuan. Oleh karena itu, untuk menggapai cita-cita itu dibutuhkan usaha, dibutuhkan ikhtiar, supaya apa? Keinginan kita itu bisa tercapai. Anak-anakku, kaitannya dengan ikhtiar atau usaha ini, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat ke-42 yang berbunyi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dari keempat ayat ini yang berkaitan langsung dengan ikhtiar atau usaha itu adalah ayat yang ke-39 yang bunyinya wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Jadi logikanya antara usaha dan hasil itu seimbang. Kalian sebagai pelajar, terutama kalian kelas 9, ini nanti sebentar lagi kalian bisa lulus dari SMP, kemudian kalian punya cita-cita melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tentunya itu sebuah cita-cita yang harus kalian gapai, di mana kelanjutan sekolah kita yang kalian inginkan itu harus kalian usahai, harus kalian ikhtiari. Bagaimana caranya? Tentunya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, penjelasan dari Pak Afan tadi memantapkan kita untuk selalu berikhtiar, bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita salah, kita coba lagi. Ketika kita gagal, kita ulangi lagi. Nah, sekarang setelah kita yakin, kemudian kita berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh karena menginginkan hasil yang terbaik. Misalnya, kalian ingin menjadi juara, atau mungkin kalian ingin masuk ke sekolah yang menjadi favorit kalian. Nah, setelah kalian yakin dan berusaha, hasilnya ini nanti bagaimana? Nah, ini berarti bagaimanakah kita menyikapi dari hasil kita itu nanti? Maka di sini dibutuhkan yang namanya tawakal. Ya, bagaimanakah seharusnya kita bertawakal kepada Allah? Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Afandi mengenai tawakal. Berikutnya anak-anakku, yakni tawakal. Tawakal itu wujud kepasrahan kita kepada suatu hasil, dan hasil itu Allah yang tentukan. Kalau kalian tadi sudah optimis, sudah berupaya, nah setelah upaya usaha yang kalian lakukan, entah dalam wujud berdoa, wujud berbaik kepada kedua orang tua, wujud berbuat baik kepada bapak dan ibu guru supaya mendapatkan ilmu berkah yang manfaat, kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tentang hasil ini adalah sebuah kepasrahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah.
Kalau kalian sudah menentukan keinginan kalian, sudah kalian usahai sedemikian rupa, kemudian setelah itu urusan hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya punya rencana, kita hanya punya usaha, doa kita munajatkan, doa sungguh-sungguh kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik, amal soleh kita juga kita tingkatkan kepada orang tua, guru, teman dan lain sebagainya. Usaha kita menuju kepada suatu jenjang tujuan atau sekolah yang bagus kita inginkan, usaha belajar dengan sungguh-sungguh, tapi nanti Allah jualah yang menentukan. Harapan kita kalau sudah punya keinginan, kemudian sudah kita usahai, ujung-ujungnya faida azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah punya keinginan kehendak, akhirnya kepada Allah jualah kita bertawakal kepadanya. Nah, jadi anak-anak, setelah kita yakin, kemudian kita berikhtiar, kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, hasil itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Karena bisa jadi hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan harapan kita, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu anak-anakku, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Allah yang lebih tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang terbaik untuk kita. Berikutnya adalah hikmah dari memiliki sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa saja ya hikmah dari memiliki sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal? Kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di channel TV 9 Santun Menyejukkan. Kembali lagi di Rumah Ilmu TV 9. Anak-anakku, masih ingat tidak apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal? Ya, betul. Optimis adalah harapan positif yang dimiliki seseorang dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Sedangkan ikhtiar adalah usaha dan doa dengan sungguh-sungguh. Tawakal adalah kita memasrahkan hasil dari usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah hikmah dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, Pak Afan, mungkin anak-anak sudah tidak sabar Pak untuk mengetahui hikmah dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Silakan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Berni. Tentunya dengan adanya kita punya sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan ini, kalau betul-betul kita terapkan, manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Satu contoh, kalau kita punya sikap positive thinking, itu adanya tanda kita itu optimis dalam kehidupan. Nah, kalau kita sudah punya perasaan optimis thinking, perasaan yang baik dalam kehidupan ini, insya Allah jauh dari perasaan putus asa, dan itu semuanya akan menumbuhkan sikap percaya diri bahwa diri kita itu akan mampu dan menunjukkan energi untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar yang kita lakukan itu sebuah cita-cita yang kita canangkan. Itu tidak harus kita menengadahkan tangan hanya ingin turunnya hujan dari langit, tidak, tapi bagaimana kita berupaya berikhtiar sungguh-sungguh agar hidup ini lebih baik. Hidup ini harus lebih baik dari orang-orang tua kita. Kita usahakan kalau orang tua kita sudah bisa menyekolahkan sampai di SMP misalkan, padahal orang tua dulu mungkin tidak sampai lulus SMP, tapi orang tua kita berusaha agar kita disekolahkan di SMP ini, dan ini kita wujudkan
bakti kita kepada kedua orang tua, kita harus tuntaskan sekolah di SMP ini, dan juga kita ingin tuntaskan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Ini adalah upaya ikhtiar kita untuk mengubah nasib sehingga timbul rasa malas ini hilang. Kita harus bersemangat, utamanya dalam kondisi pandemi ini. Kita tidak harus menerima apa adanya, tapi kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, berikhtiar, berusaha agar iman kita tetap meningkat. Akhirnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nasib yang lebih baik. Dan perlu kita ingat, anak-anakku, tadi sudah Pak Ahmadi sampaikan, tidak semua usaha itu menghasilkan apa yang kalian inginkan, tapi usaha yang kalian kerjakan, usaha yang kalian usahakan, tentunya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil itu tentunya yang terbaik untuk diri kita. Seandainya menurut persepsi diri kita hasil itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik untuk kita. Dan itu kalau kita rasakan, anak-anakku, kalau sudah kita terima dengan baik, kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bertawakal. Dan orang yang bertawakal itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah, hikmah dari menerapkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Sangat disayangkan sekali ya nak, kalau kita tidak menerapkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal di dalam kehidupan kita. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus memiliki sikap optimis, yaitu kita tetap berpikir positif, kita yakin, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang kita inginkan, permasalahan apa yang sedang kita hadapi, kita yakin pasti kita bisa melaluinya dengan baik. Tetap kita barengi dengan ikhtiar, kita berusaha, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi tawakal, tidak ada yang dinamakan tawakal sebelum didahului dengan usaha dan doa. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan soal. Silahkan kalian tulis, kalian kerjakan, untuk kemudian kalian kumpulkan kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah kalian masing-masing. Silahkan. Ya anak-anakku,
Dalam mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa akhir majelis. Semoga ilmu yang kalian pelajari senantiasa menjadikan ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, menengadahkan tangan, menundukkan kepala, konsentrasi, berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan, dan tetap di rumah saja. Tetap bersama Rumah Ilmu TV 9. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi